Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novitasari, NIM 1830101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih, selamat menonton. Baik, hari ini kita belajar Al-Quran hadis, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak ibu mampu menyebutkan ayat dan terjemahan Al-Quran surah Al-Ars ayat 1-3 dan Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, mampu menjelaskan isi kandungan kedua surah dan keterkaitan antara kedua surah tersebut. Yang terakhir, mampu menjelaskan keterkaitan perilaku menghargai waktu dan menuntut ilmu dengan ilmu sosial. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu menghargai waktu. Menghargai waktu adalah salah satu sikap individu manusia yang dapat memanage waktunya dengan baik. Dengan diberikannya waktu yang begitu singkat, sudah sepantasnya kita mempergunakan waktu semaksimal mungkin dan bukan malah membuang-buang waktu. Selanjutnya yaitu, apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk berubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Perintah untuk menghargai waktu dan menuntut ilmu terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Ars ayat 1-3 dan Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Ars ayat 1-3, yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran surah Al-Ars ayat 1-3. Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu merugi, baik orang miskin maupun kaya, orang punya pangkat maupun tidak, orang tua maupun muda. Yang kedua, yaitu kerugian yang ditekankan di sini sesuai dengan ayat yang pertama, yaitu masalah masa atau waktu. Yang ketiga, namun kerugian tersebut tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang yang saling menasihati untuk kebenaran, serta dalam kesabaran. Yang keempat, surah Al-Ars ini menjadi pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang dimiliki dengan melakukan hal yang negatif. Yang kelima, jadilah bagian dari golongan yang beriman, beramal soleh, orang yang saling menasihati untuk kebenaran, serta dalam kesabaran agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan. Kandungan surah Al-Alaq yang pertama adalah membincang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan seruan untuk menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Selama ia masih hidup, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk bermalas-malasan tidak mencari ilmu. Isi kandungan yang kedua yaitu tentang proses penciptaan manusia. Surah Al-Alaq ayat 1-5 juga berisi kandungan tentang proses penciptaan manusia. Dipaparkan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menyebutkan segumpal darah itu merupakan pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam rahim. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, kandungan yang ketiga yaitu anjuran banyak membaca. Kandungan surah Al-Alaq memerintahkan manusia untuk membaca supaya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang banyak. Berbagai disiplin ilmu perlu dipelajari supaya kita menjadi manusia yang bijaksana, yang tidak mudah menyalahkan orang lain karena berbeda pendapat. Kandungan yang keempat yaitu dukungan mencari ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia bisa mencatat semua ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya, sehingga ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi selanjutnya.
kandungan surah yang terakhir yaitu segala ilmu datangnya dari Allah. Kandungan surah Al-Alaq selanjutnya adalah bahwa segala ilmu pengetahuan datangnya dari Allah. Manusia lahir ke bumi tidak membawa apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Allah lah yang mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga yaitu kaitan Quran Surah Al-Ars ayat 1-3 dan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dapat dipahami bahwa kedua surah ini saling berkaitan satu sama lain. Di dalam Quran Surah Al-Ars ayat 1-3 ini terdapat perintah untuk menghargai waktu dengan memanfaatkan waktu dengan hal yang bermanfaat. Sedangkan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini terdapat perintah penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Maka jika dikaitkan antara kedua surah ini, berarti bagaimana seorang manusia dalam memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu, yaitu belajar dan mengajarkannya kepada orang lain, sehingga waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Dalam menuntut ilmu tentu membutuhkan kesabaran dan akan membutuhkan waktu. Apabila seseorang tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk menuntut ilmu dengan baik, maka kelak ia termasuk kepada orang-orang yang merugi. Baik, poin yang terakhir yaitu keterkaitan perilaku menghargai waktu dan menuntut ilmu dengan ilmu sosial. Hidup manusia akan bermakna selama mampu memberikan makna terhadap waktu. Manusia akan termasuk kepada orang-orang yang merugi jika tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Agar kita tidak termasuk orang yang merugi, jadi kita harus menggunakan waktu itu untuk belajar menuntut ilmu. Karena menggunakan waktu untuk menuntut ilmu merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu menjadikan manusia memiliki pengetahuan, kemudian orang tersebut bisa mengajarkannya kepada orang lain sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Yang semula tidak tahu menjadi tahu, sehingga itu mempererat tali silaturahmi antar sesama. Baik, kesimpulan materi kita hari ini, jadi kita harus menghargai waktu kita dengan cara memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan waktu itu untuk belajar, menuntut ilmu. Karena menggunakan waktu untuk menuntut ilmu merupakan suatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu itu menjadikan kita memiliki pengetahuan, kemudian kita bisa mengajarkannya kepada orang lain sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain yang semula tidak tahu menjadi tahu, agar waktu kita tidak terbuang sia-sia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang merugi. Baik, itulah penjelasan dari Ibu. Semoga anak Ibu semuanya dapat memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.